Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Hari ini, seperti biasa, ini juga merupakan cara eh, pemula ya bagi pengguna Cortex. Saya akan membuat tutorial cara untuk membuat bukti potong pegawai tetap secara manual. Jadi, sebetulnya membuat bukti potong pegawai tetap itu di Cortex ada dua cara. Yang pertama cara manual, kita input manual ya, satu-satu dari mulai NIK-nya, dari mulai gajinya, seperti itu. Nah, kemudian yang cara kedua, dia ada menggunakan skema impor. Nah, sekarang ini saya membuat tutorialnya untuk yang manual, impornya nanti setelah ini saya akan buatkan karena ada template khusus ya untuk yang eh, input secara impor. Nah, seperti biasa, teman-teman masuk ke Cortex-nya terlebih dahulu, kemudian setelah itu masuk ke menu eBupot. Di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman lihat di bagian bawah, di sini ada bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Silahkan diklik di sana. Oke, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung create eBupot MP, kemudian masukkan masa pajak. Di sini bulan Mei misalnya. Statusnya normal, pegawai asing, pertanyaan, tidak. Kemudian NPWP-nya kita boleh masukkan NPWP atau kita boleh juga masukkan NIK. Jangan lupa untuk NPWP selalu masukkan angka 0 di depan NPWP supaya eh, jumlah digitnya menjadi 16 seperti itu. Nah, ini karena sudah ada NIK-nya, kita klik saja di sini. Kemudian kita klik tab supaya si penerima penghasilannya muncul seperti itu. Negara Indonesia ini otomatis terisi, status PTKP-nya diisi ya, teman-teman. Misalnya di sini K2 seperti itu. Posisinya apa? Misalnya staff finance misalnya. Klik atau diketik manual bisa, tetapi kalau teman-teman sudah pernah menginput eh, posisinya atau mengetik secara manual, dia biasanya masih akan kerekam di sana sehingga kita tidak perlu mengetik ulang. Kemudian di sini tanpa fasilitas, nama objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Diklik, otomatis muncul jenis pajaknya, kode objek pajaknya, kemudian penghasilan brutonya teman-teman di sini kita masukkan misalnya dia menerima gaji setiap bulan itu 8 juta. Oke, kemudian dia akan otomatis muncul ya teman-teman di sini untuk tarif ternya berapa, pajak yang harus dipotong berapa. Eh, Kemudian setelah itu di bagian bawah kita klik NITKU-nya sesuai yang tertera tentunya. Setelah itu boleh di save draft atau boleh di submit. Nah, kita di sini contohnya kita submit saja misalnya. Oke, sukses, save data successfully. Oke, kita lihat hasilnya ada di sini ya, teman-teman. Teman-teman ini masih bisa diedit, kemudian masih bisa kita lihat juga, misalnya seperti ini. Kalau kita pengen nge-review terkait dengan data yang kita eh, input tadi, atau kita misalnya mau edit, boleh. Di sini ada tanda pensil, boleh diedit. Nah, ini statusnya masih belum terbit ya, teman-teman. Nanti setelah yakin, kemudian kita akan terbitkan dengan cara diklik bagian sini kan biasanya banyak ya, ada beberapa karyawan. Kemudian kita klik terbitkan. Nah, ini saya tidak bisa lanjut karena ini hanya sebagai contoh saja. Silahkan nanti teman-teman setelah diterbitkan, baru nanti eh, bisa muncul nih di bagian telah terbitnya. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian karena ini hanya satu, hingga kita satu atau dua karyawan misalnya itu gampang kalau misalnya mau di input secara manual. Tapi nggak kebayang ya kalau misalnya karyawannya ribuan, makanya di Cortex ini ada sistem impor data. Nah, nanti setelah ini saya akan berikan tutorial impor datanya seperti apa.
Ditunggu saja videonya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.